Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Ratna. Hari ini kita akan membahas materi tema 4, masih seputar globalisasi. Masih ingat kan apa itu globalisasi? Ya, betul sekali. Globalisasi bisa disebut dengan proses mendunia, di mana batasan-batasan negara itu sudah tidak menjadi permasalahan yang cukup berarti. Lalu, adanya teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi yang memudahkan banyak orang dalam melakukan kegiatan gitu. Bisa juga barang dari Indonesia dijual ke luar negeri, barang dari luar negeri bisa datang ke Indonesia. Itu termasuk globalisasi. Nah, salah satu ciri globalisasi itu adalah penggunaan teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang semakin berkembang ya. Nah, di mana teknologi-teknologi tersebut tidak luput dari penggunaan listrik. Sekarang kita bayangkan saja ya, televisi, radio, handphone, semuanya itu pasti membutuhkan energi listrik. Nah, kita akan bahas dulu tentang energi listrik itu ya. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah penghematan energi listrik. Anak-anak tahu tidak sih energi listrik itu didapat dari mana? Kita pernah membahasnya kan? Energi listrik itu didapatkan dari pembangkit listrik. Kita sudah pernah membahas beberapa contoh pembangkit listrik, mulai dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga bayu, mungkin ada tenaga angin, dan lain sebagainya. Nah, sekarang anak-anak lihat di layar ini ada tulisan PLN. Apa itu PLN? Nah, betul sekali. Singkatan dari PLN adalah Perusahaan Listrik Negara, di mana PLN ini adalah pemasok listrik yang disalurkan ke rumah-rumah kalian. Apa sih dasar PLN menetapkan sewa listrik? Siapa yang tahu? Nah, perusahaan listrik negara atau PLN ini menentukan sewa listrik berdasarkan jumlah energi listrik yang digunakan oleh pemakainya. Kamu bisa melihat jumlah energi listrik itu yang terpakai di rumah kalian itu melalui alat kilowatt meter. Alat tersebut digunakan untuk mencatat pemakaian energi listrik dalam waktu 1 bulan. Makin kecil angka yang tercatat dalam rekening listrik, maka berarti kalian menghemat penggunaan energi listrik pada bulan tersebut. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sih cara pemerintah mengatur pemakaian listrik? Gimana pemakaian listrik itu biar tidak boros, biar orang-orang itu tidak menggunakan listrik seenaknya saja. Nah, caranya pemerintah itu dengan cara memberlakukan sewa energi listrik bagi setiap pemakainya. Hal ini bertujuan agar pemakai lebih hemat dalam menggunakan listrik dan juga lebih bijak. Jadi berpikir lagi nih, wah kalau aku menggunakan listrik terlalu banyak bulan ini, berarti aku harus membayar lebih banyak lagi. Nah, seperti itu contohnya ya. Sekarang kita masuk ke cara menghemat energi listrik. Anak-anak pasti tahu ya, banyak sekali teknologi-teknologi zaman sekarang yang membutuhkan energi listrik. Baik itu alat teknologi informasi, teknologi komunikasi, ataupun transportasi. Nah, cara yang bisa kalian lakukan untuk menghemat listrik, yang pertama bisa menggunakan alat listrik hanya pada saat diperlukan saja. Jadi ketika kalian sudah tidak memerlukan alat tersebut, maka lebih baik tidak menggunakan listrik. Yang kedua, memilih alat listrik yang berdaya rendah. Yang ketiga, menggunakan lampu hemat energi. Yang keempat, mengurangi penggunaan alat-alat listrik yang kurang diperlukan. Sekarang kita akan coba bahas satu persatu alat-alat yang menggunakan energi listrik di sekitar rumah kalian. Yang pertama, pasti di dalam rumah kalian ada lampu ya.
Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih cara menghemat lampu. Menggunakan lampu hemat energi. Jadi salah satu caranya adalah kalian memilih lampu yang dipasang di rumah kalian adalah lampu yang hemat energi. Kemudian mematikan lampu jika tidak diperlukan. Seperti ketika kalian sedang tidur malam hari, diganti lampunya menjadi lampu yang lebih kecil dayanya. Atau pada saat kalian bepergian keluar rumah, sebaiknya lampu tidak dinyalakan. Tidak perlu dinyalakan ya, jadi dimatikan saja. Atau pada saat siang hari, masih ada cahaya matahari, maka lampu tidak perlu dinyalakan ya. Alat yang kedua, anak-anak bisa lihat, di situ ada televisi, ada radio atau tape recorder juga. Nah, cara menghematnya adalah menyalakan televisi, radio, dan tape recorder jika benar-benar ingin ditonton atau didengarkan. Jangan sampai nih ya, kalian pada waktu malam hari melihat televisi dan ketiduran sehingga televisinya bisa menyala sampai pagi hari. Jangan dibiasakan ya. Lalu segera mematikan jika tidak digunakan. Ketika kalian mau bepergian kemanapun, meninggalkan televisi, meskipun dalam waktu sebentar, lebih baik dimatikan saja. Gitu. Alat selanjutnya adalah lemari es atau kalian sering menyebutnya dengan kulkas. Cara menghemat energi listriknya adalah pilih lemari es yang hemat energi, sama seperti lampu tadi ya. Jadi kalian ketika membeli lemari es atau kulkas, kalian memilih lemari es yang hemat energi. Tidak memasukkan makanan atau minuman yang masih panas ke dalam lemari es. Gitu. Karena makanan atau minumannya masih panas, itu akan menguras energi listrik lebih besar. Mengatur suhu disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, tempatkan lemari es di tempat yang jauh dari sumber panas. Misalnya, jangan letakkan lemari es di dekat kompor atau yang terkena sinar matahari. Gitu. Lalu tutup rapat dan buka pintu seperlunya. Selanjutnya, isi lemari es secukupnya, agar peredaran udara dingin di dalamnya tidak terhambat. Alat selanjutnya adalah mesin cuci. Nah, mesin cuci ini juga salah satu alat yang menggunakan energi listrik ya. Caranya adalah gunakan mesin cuci dengan jumlah cucian sesuai dengan jumlah kapasitas mesin. Jadi ketika mesin cuci ini hanya bisa memuat 2 kg cucian, maka jangan sampai melebihi batas tersebut. Gitu ya. Selanjutnya adalah pendingin ruangan atau disebut dengan AC. Semakin rendah suhu ruangan yang dikehendaki, maka semakin banyak energi listrik yang akan digunakan. Selanjutnya, atur suhu ruangan sesuai dengan kebutuhan. Matikan AC jika ruangan sudah tidak digunakan. Alat selanjutnya yaitu adalah pompa air. Di rumah siapa nih yang masih memakai pompa air? Nah, sekarang anak-anak lihat ya bagaimana cara kita menghemat energi listrik dalam menggunakan pompa air. Yang pertama, pasanglah pompa air sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, gunakan tangki penampung air agar listrik dapat digunakan secara teratur. Atau kalian bisa lihat di gambar di sebelah kanan itu ada tangki air atau disebut dengan tandon atau toren. Nah, ketika tandon atau toren itu sudah penuh, maka pompa airnya bisa dimatikan gitu ya. Selanjutnya, tidak menyalakan pompa air jika air di tangki masih dapat memenuhi kebutuhan. Ketika tangki airnya masih terisi penuh, pompa airnya nggak perlu dinyalakan lagi ya. Nanti dinyalakan ketika tandon itu sudah mulai menyusut atau airnya sudah sedikit. Alat selanjutnya, nah kalian pasti tahu ini apa. Nah, ini adalah setrika listrik. Bagaimana cara menghemat setrika listrik? Yang pertama, setrika listrik saat ini telah dilengkapi dengan alat yang dapat menghidupkan dan mematikan aliran listrik secara otomatis, sehingga penggunaan listrik menjadi terkendali saat menyetrika. Ketika kalian ingin meninggalkan sebentar, maka
Kalian bisa atur yang ada di putarannya ini ya, yang ada di putaran setrikanya itu untuk dikecilkan. Kemudian, hemat listrik dilakukan dengan mengatur panas yang sesuai dengan kebutuhan jenis pakaian, sehingga penggunaan energi listrik bisa menjadi berkurang. Alat selanjutnya adalah kipas angin. Cara menghematnya adalah membuka ventilasi atau jendela rumah untuk memperlancar udara agar masuk ke dalam rumah. Yang kedua, pilihlah kipas angin yang sudah dilengkapi dengan pengatur waktu atau timer. Jadi, sewaktu-waktu kipas angin tersebut bisa mati sendiri, sesuai dengan waktu yang kita butuhkan. Yang ketiga, atur kecepatan kipas angin sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat, matikan kipas angin jika tidak sedang digunakan. Alat selanjutnya adalah laptop. Cara menghemat listriknya adalah menggunakan komputer atau laptop sesuai dengan kebutuhan dan matikan laptop jika sedang tidak digunakan. Nah, laptop ini bisa menyala karena kita mengisi dayanya gitu. Handphone juga sama ya. Handphone itu termasuk alat komunikasi yang membutuhkan energi listrik. Jadi ketika kita tidak mengisi daya pada handphone, maka handphone itu tidak bisa menyala. Bagaimana sih cara menghemat listriknya? Kalian bisa mencabut kabel charger jika kapasitas baterai telah penuh. Jadi ketika handphone nih, kalian charger, handphonenya sudah penuh, maka chargernya harus segera dilepas. Jangan sampai tertancap terus-menerus ya. Alat selanjutnya yaitu adalah penghisap debu atau biasa disebut dengan vacuum cleaner. Nah, cara menghemat listriknya, bersihkan saringan debu secara rutin agar motor listrik tidak bekerja lebih berat karena akan menggunakan energi listrik lebih banyak lagi. Yang kedua, menggunakan penghisap debu atau vacuum cleaner untuk tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, matikan penghisap debu apabila motor menjadi panas atau terjadi perubahan suara motor. Kemungkinan terjadi sesuatu yang mengganggu kerja alat tersebut. Oke, jadi kita harus menghemat energi listrik sesuai dengan kebutuhan kita ya. Menghemat energi listrik berarti tidak menggunakan energi listrik untuk suatu hal yang tidak berguna atau secara berlebihan. Penghematan energi listrik dapat tercapai dengan penggunaan energi secara efisien ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Penghematan energi dapat menyebabkan berkurangnya biaya, serta meningkatnya nilai lingkungan, keamanan negara, keamanan pribadi, serta kenyamanan. Nah, itulah materi hari ini yang bisa Bu Ratna sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan dan sudah memperhatikan materi dari Bu Ratna. Selamat belajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.